Apa itu audit dan mengapa audit diperlukan? Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Auditing merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan karena memberikan pengaruh besar dalam jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pada awal perkembangannya, audit hanya digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Kemudian berkembang menjadi pemeriksa laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Seiring berkembangnya kebutuhan perusahaan pada saat ini, fungsi audit semakin berkembang dan penting sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah, analisis keuangan, investor, pemegang saham, bankir, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi manajemen dalam menjalankan perusahaan. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, dibutuhkan audit atas laporan keuangan sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan dan membantu perusahaan dalam memberikan analisa, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Itu tadi penjelasan mengenai apa sih itu audit dan mengapa audit diperlukan. Namun kali ini dalam mata perkuliahan pengauditan 2, guna untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester, saya akan menyampaikan mengenai pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Baik teman-teman, di sini saya ingin sedikit menyampaikan materi yang bertemakan pengujian substantif persediaan mengenai observasi perhitungan. Oke, judul materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai audit siklus produksi. Kita langsung saja ke materinya. Langsung saja. Yang pertama yaitu sifat siklus produksi. Sifat siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Sifat siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat atau seberapa banyak jumlah persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Dalam transaksi siklus produksi ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi menjadi barang jadi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi dalam siklus ini tadi disebut sebagai transaksi fabrikasi. Selanjutnya yakni siklus produksi tadi saling berkaitan dengan 3 siklus lain berikut ini. Yang pertama yakni ada siklus pengeluaran dan pembelian. Selanjutnya ada siklus jasa personalia, dan yang terakhir siklus produksi juga berkaitan dengan siklus pendapatan. Yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Jadi dalam siklus produksi ini, dalam siklus pengeluaran dan pembelian ini kaitannya dengan siklus produksi, yaitu
berkaitan dengan pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Selanjutnya, yang kedua ada siklus jasa personalia dalam pembayaran tenaga kerja pabrik. Jadi kaitannya dengan siklus produksi, yaitu siklus jasa personalia ini berkaitan dengan transaksi penggajian, yaitu pembayaran gaji kepada tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi ini, dalam pabrikasi ini. Selanjutnya ada yang ketiga atau yang terakhir, yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini berkaitan dalam penjualan barang jadi. Jadi setelah barang yang diproduksi tadi menjadi barang jadi, barang tersebut akan dijual. Jadi berkaitan dengan siklus pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang jadi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materialitas dan risiko inherent. Jadi yang pertama mengenai materialitas. Materialitas merupakan salah satu pertimbangan auditor dalam merumuskan suatu opini. Materialitas merupakan penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan tersebut. Konsep materialitas ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor. Bagi entitas persediaan adalah unsur yang material, dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapatan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Selanjutnya, pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut. Umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketepatan penilaian persediaan itu memerlukan banyak biaya-biaya. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan, tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan. Selanjutnya mengenai risiko inherent. Risiko inherent merupakan penilaian auditor yang menilai mungkin adanya salah saji material yang berkaitan dengan suatu pernyataan dalam laporan keuangan yang diaudit. Risiko inherent dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada perusahaan pabrikan dan perdagangan itu relatif tinggi, karena persediaan merupakan bagian material dari proses entitas itu. Untuk pabrikan, pedagang grosir, atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, volume transaksi pembelian dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun itu biasanya tinggi. Volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun itu biasanya tinggi. Jadi sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Selanjutnya, seringkali terjadinya masalah
yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, overhead pabrik tak langsung, biaya produk gabungan dan disposisi varians biaya, akuntansi untuk bahan sisa dari serta akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi, dan masalah akuntansi biaya lainnya. Selanjutnya, ada beragamnya jenis persediaan. Sangat beragamnya jenis persediaan itu kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan, seperti volume geometrik timbunan persediaan, fotografi udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Dan sangat beragamnya jenis persediaan juga mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Selanjutnya, persediaan disimpan di berbagai lokasi. Persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Selanjutnya, persediaan juga rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Selanjutnya, persediaan juga mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali, sehingga hal ini meningkatkan juga peluang terjadinya salah saji. Selanjutnya ada pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan fabrikasi merupakan proses inti dalam dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba tergantung pada seberapa baik proses fabrikasi ini dikelola. Setiap industri juga memiliki sifat yang unik, sehingga sangat penting untuk memahami keadaan klien dan menemukan bukti yang cukup guna mendukung pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan fabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensivitas modal dari proses fabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses fabrikasi itu. Misalnya, suatu proses yang terutama bersifat padat modal, seperti penyulingan minyak, biasanya mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan yang memerlukan volume yang cukup besar untuk menjamin profitabilitas. Seperti itu. Baik, selanjutnya, dalam pengujian substantif terdapat beberapa prosedur, antara lain ada prosedur awal, prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi, penyajian dan pengungkapan, dan masih banyak lainnya. Namun, kali ini saya akan membahas salah satu di antara prosedur dalam pengujian substantif tersebut, yakni pengujian rincian saldo dengan substansi pengujian, yaitu mengamati perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien. Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan,
serta praktis dan layak dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini biasanya bisa saja merepotkan, menghabiskan banyak waktu dan sulit bagi auditor, tetapi biasanya hal itu jarang terjadi. Dalam melakukan prosedur auditing ini, klien memikul tanggung jawab untuk menghitung persediaan. Pertimbangan audit utama yang diterapkan pada prosedur ini antara lain, yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Yang kedua, rencana perhitungan persediaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu dan luas pengujian pengamatan persediaan itu tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Sedangkan dalam sistem persediaan perpetual, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dan yang selanjutnya, ada rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Nah, instruksi-instruksi tersebut yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal seperti yang pertama, ada nama karyawan. Yang kedua, tanggal perhitungan. Dan yang ketiga, ada lokasi-lokasi yang dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Dan yang keenam, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan. Yang ketujuh, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Selain itu juga auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Dan sudah merupakan hal yang wajar bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Nah, perencanaan pendahuluan tadi harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efektif dan efisien. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Dan setiap pengamat harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas yang akan dilakukan. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian.
Nah, dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor itu harus meneliti kecermatan para karyawan, klien untuk mengikuti rencana persediaan. Selanjutnya, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Selanjutnya, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Dan yang terakhir, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Untuk selanjutnya juga hal-hal yang harus dilakukan auditor dalam pelaksanaan pengujian juga harus mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat bawang yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Selanjutnya, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Menilai kondisi umum persediaan, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir, serta mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Dalam luas pengujian perhitungan yang dilakukan oleh auditor itu tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpetual. Biasanya, auditor akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang bernilai dolar tinggi ke dalam perhitungan dan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Selanjutnya juga penelusuran kecatatan persediaan perpetual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memilih barang-barang yang akan dijadikan sampel. Pada saat prosedur pengamatan tadi telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup hal-hal seperti: 1. Penyimpangan dari rencana perhitungan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkannya. Yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Apabila persediaan bersifat material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan pada atau menjelang akhir tahun, maka pengujian atas catatan akuntansi saja tidak akan memadai dalam kaitannya dengan kuantitas. Yang kedua, auditor harus selalu melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik persediaan dan menerapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama perhitungan. Selanjutnya ada pengujian penetapan harga. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau lokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya.
Juga review atas catatan persediaan perpetual dan pengujian pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan tahun sebelumnya. Selanjutnya kita bahas mengenai mengkonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpan kustodian luar, maka auditor harus memperoleh bukti audit mengenai eksistensi persediaan itu, yaitu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Auditor juga harus menerapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Selanjutnya, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang. Selanjutnya juga yang dilakukan auditor harus mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang. Dan jika ada penjamin tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang tersebut dapat diandalkan. Yang ketiga, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Yang keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasikan kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan, karena penyimpan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang tersimpan di gudang. Pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan tersebut mengkonfirmasikan lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Ya, itu tadi materi yang saya sampaikan yang bertemakan pengujian substantif persediaan, observasi perhitungan, yaitu mengenai audit siklus produksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih. Honey, I'll tell you everything about me. I do it with the anger it costs me. Oh, I'm full since you only listen to yourself. Go figure.
rest out. Say what you mean, say what you really mean to say. Words betrayed hurts without a warning. Say what you need, say what you really need to say. Words can kill, it's real without you knowing. And by the way, I could just say it back to you, it's easy. But honey, I choose to be okay again today. Just 'cause they're too loud doesn't mean you have to start your doubts. Honey, I'll tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out. But maybe the funny place called home is inside, within. So run if you need, grab your half, your camera, film the world, be free, be the bird's eye. Maybe you'll see, and maybe you'll say it back to me. In the end, it's you. You are your own home. And by the way, no one can save you but yourself. So I hope, honey, you choose to be okay again today.